Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu di kesempatan daring kali ini untuk mata kuliah nutrasetikal ya. Tema perkuliahan kita hari ini adalah nutrasetikal untuk terapi penyakit. Jadi pada pertemuan ke-9 sampai ke-13 nantinya kita akan bahas peran-peran nutrasetikal untuk terapi beberapa penyakit. Nah, seperti yang kita tahu, nutrasetikal sendiri merupakan substansi yang dapat berupa pangan atau bagian dari pangan yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, di sini kita paham bahwa nutrasetikal ini berupa substansi, produknya bisa berupa pangan atau bagian-bagian dari pangan, kemudian dia punya manfaat bagi kesehatan. Untuk apa? Bisa untuk mencegah, bisa juga untuk mengobati penyakit. Nah, kalau kita kembalikan ke kesehatan, kita ingat terkait dengan sistem organ pada tubuh manusia. Nah, di nutrasetikal ini yang akan kita bahas sampai pertemuan ke-13 nantinya adalah peran-peran nutrasetikal pada kalau sebagai itu sebagai imunomodulator dan sebagai antioksidan. Kemudian perannya dalam pencegahan atau pengobatan dari penyakit kulit, penyakit diabetes, kesehatan mental, hipertensi, kanker, dan osteoporosis. Nah, ini letak-letaknya di sini itu disesuaikan dengan sistem organ ya. Jadi ini ada sistem rangka, nanti ada osteoporosis, kemudian ada sistem endokrin, ada diabetes, sistem integumen, ada kulit. Hipertensi ini ada di sistem kardiovaskuler. Kemudian perannya sebagai imunomodulator, kanker, dan antioksidan, serta kesehatan mental. Kalau mental ini lebih ke nervous system. Oke, kita lanjut ke tujuannya. Jadi pada pertemuan ke-9 sampai ke-13 ini tujuannya adalah nantinya kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang nutrasetikal untuk terapi penyakit. Penyakit apa? Penyakit dan sebagai apanya itu sudah saya kelompokkan mulai dari sebagai antioksidan, sebagai imunomodulator, sebagai pencegah atau pengobatan pada penyakit diabetes dan hipertensi, osteoporosis dan kanker, pada penyakit atau gangguan pada kulit, dan yang terakhir ada penyakit mental. Nah, untuk bisa menjelaskan semuanya, nanti kita kita urut kita adakan presentasi. Jadi untuk yang hari ini nanti akan saya jelaskan terkait dengan nutrasetikal sebagai antioksidan dan juga imunomodulator, dan untuk pertemuan ke-10, 11, 12, dan 13 nanti silahkan kalian yang presentasi. Jadi nantinya akan ada 4 kelompok untuk presentasi poin 3 sampai poin 6. Nah, kelompoknya siapa aja, ini pembagian kelompoknya. Nanti kalau ada yang namanya belum tercantum bisa ditulis di komentar ya, atau nanti bisa japri ke saya. Yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan adalah yang pertama membuat PPT sesuai dengan tema. Temanya adalah ini. Jadi untuk kelompok 1 yang Mbak Zaina dan kawan-kawan tadi nutrasetikal terkait untuk penyakit diabetes dan juga hipertensi. Nah, yang masuk PPT-nya apa? Yang pertama, substansi nutrasetikal yang berperan pada penyakit tersebut. Yang kedua, mekanisme substansinya dalam mencegah atau mengobati penyakit, dan yang ketiga, rekomendasi konsumsi. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dilihat untuk PPT yang pertemuan hari ini ya. Jadi pembagian kelompoknya sesuai ini, temanya ini, yang dibikin apa, yang dibikin cuman PowerPoint aja. Jadi nanti kalian silakan presentasi dan kita diskusi mulai minggu depan. Oke, yang pertama kita bahas terkait nutrasetikal sebagai antioksidan, di mana antioksidan sendiri merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Dari pengertian seperti ini, kita tahu bahwa peran antioksidan yang pertama adalah menonaktifkan ROS. ROS atau reaktif oksigen spesies merupakan senyawa yang berbahaya. Nah, ini untuk bahan diskusi, nanti insya Allah kita akan zoom untuk diskusi. Silahkan kalian cari ROS itu apa, kemudian jenis-jenis ROS itu ada apa aja, dan pembentukan ROS itu bagaimana. Nah, ini kalian silahkan tulis di kertas. Kemudian nanti waktu kita diskusi, saya minta tolong kalian menyampaikan seperti apa yang kalian tulis. Jadi nanti insya Allah juga ada minggu depan saya minta untuk tulisan terkait ROS-nya ini tadi ya.
Kemudian peran antioksidan yang kedua adalah menghambat atau memperlambat proses oksidasi. Dengan cara apa? Dengan cara memutus rantai radikal pada peroksidasi lipid. Jadi nanti kalau kita sudah tahu ROS, nanti ROS itu akan berproses-proses-proses. Salah satu jenis proses yang dari ROS ini adalah peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid ini nanti akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Nah, biar nggak terjadi kerusakan, si antioksidan ini akan menonaktifkan ROS, akan berikatan dengan ROS, atau akan memperlambat proses oksidasi karena adanya ROS tadi. Poin yang ketiga adalah dengan cara menangkap radikal bebas. Nah, di sini salah satu clue-nya radikal bebas itu tidak hanya ROS saja, tapi ROS itu sebagian besar radikal bebas berupa ROS. Maka dari itu, saya minta untuk tugas tambahan hari ini adalah kalian mencari tahu tentang ROS, jenis-jenis ROS, dan reaksi-reaksi yang terjadi karena adanya ROS. Nanti kita bahas di sesi diskusi ya. Nah, fungsi antioksidan. Jadi antioksidan sendiri sebenarnya kalau di beberapa referensi dimunculkan bahwa dia ada antioksidan primer, sekunder, tersier, atau juga disebut sebagai lini pertahanan pertama, lini pertahanan kedua, lini pertahanan ketiga. Antioksidan sebagai lini pertahanan pertama biasanya yang memiliki sifat antioksidan contohnya ada glutathione peroksidase, ada SOD, ada katalase, ada selenoprotein, ada transferin, ada ferritin dan juga laktoferin. Ini akan mencegah pembentukan radikal bebas. Nah, karena radikal bebas tadi sempat saya bahas salah satunya ROS, jadi ROS itu bisa dihambat pembentukannya oleh antioksidan lini pertama yaitu glutathione dan teman-temannya. Kemudian pertahanan lini kedua yaitu sebagai apa? Sebagai scavenger radikal bebas. Scavenger itu apa? Scavenger itu artinya adalah menekan inisiasi atau permulaan dari pembentukan radikal bebas tadi. Ya, jadi lini pertahanan kedua dengan secara scavenger salah satu antioksidan sebagai lini pertahanan kedua adalah GSH. Kemudian lini pertahanan yang ketiga biasanya sudah ada nih kerusakan-kerusakan akibat radikal bebasnya tadi. Nah, si lini pertahanan ketiga biasanya antioksidan yang berbentuk enzim. Nah, enzim ini fungsinya untuk perbaikan protein, kemudian perbaikan DNA, perbaikan oksidasi lipid, oksidasi yang disebabkan oleh lipid seperti itu. Contohnya apa? Ada metionin, ada metionin sulfosida reduktase, ada metionin sulfosida reduktase, kok ada saya tulis dua ya, maaf ya. Ada DNA repair enzim sama ada lipase juga. Jadi ini antioksidannya yang berfungsi sebagai lini pertahanan ketiga. Nah, terakhir ada lini pertahanan keempat, tapi ini di beberapa referensi tidak disebutkan, tapi ini ada referensi dari Bapak Dr. Samsudin M. Biomed ya, dari buku Nutraceutical, ada lini pertahanan keempat yaitu sebagai adaptasi. Jadi antioksidannya berfungsi sebagai sinyal dan reaksi terhadap radikal bebas dan juga transport antioksidan ke lokasi penyakit seperti itu. Jadi lebih ke sinyalin. Kalau kalian masih ingat kemarin kita sempat bahas sitokin di imunologi. Nah, di sini antioksidannya berfungsi mirip seperti sitokin. Jadi seperti signaling aja. Oke, itu tadi preview tentang antioksidan. Kita masuk ke beberapa poin yang harus kalian masukkan di PPT kalian minggu depan. Yang pertama, substansi nutraceutical yang berperan dalam penyakit. Karena hari ini nggak ada penyakit, tapi kita arahnya nutraceutical sebagai antioksidan. Jadi substansinya apa aja? Substansinya kalian bisa ngambil dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yang mulai dari terpenoid dan teman-temannya, karbohidrat dan lipid dan juga turunannya, fenolik dan yang semuanya. Kemarin kan sudah kita jabarkan satu-satu ya, substansi apa aja yang berperan sebagai nutraceutical. Nah, yang berperan sebagai antioksidan, substansi nutraceuticalnya yang pertama adalah flavonoid dan juga polifenol. Jadi ada yang menyebutkan kalau polifenol ini salah satunya adalah flavonoid, tapi flavonoid sendiri merupakan satu bagian terbesar yang berperan sebagai antioksidan. Jadi di sini saya tuliskan flavonoid dan polifenol. Kemudian ada vitamin E, ada vitamin C. Vitamin C kemarin kita masuknya di asam ascorbat ya, turunannya dari karbohidrat. Kalau vitamin E memang kemarin belum muncul, tapi ternyata vitamin E ini juga merupakan substansi nutraceutical yang punya peran sebagai antioksidan. Dan yang terakhir ada asam lipoat.
Setelah tahu substansinya apa aja, lanjut kita ke mekanismenya. Ini mekanisme secara umum, jadi mekanisme antioksidan dalam mencegah atau mengobati penyakit itu dengan 3 cara, menurunkan energi dari radikal bebas, menekan pembentukan radikal, sama memperbaiki kerusakan membran. Kalau kita bahas tadi, menekan pembentukan radikal ini lini pertahanan pertama dan kedua, memperbaiki kerusakan membran itu lini pertahanan yang ketiga. Menurunkan energi ini sebenarnya bisa masuk ke lini pertahanan yang pertama ya, jadi dia mencegah pembentukannya juga. Kemudian lanjut per poinnya, per substansinya. Yang pertama tadi ada flavonoid dan polifenol. Flavonoid dan polifenol bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit akibat radikal bebasnya? Biasanya dia perannya sebagai scavenger, jadi sebagai lini pertahanan yang kedua. Kemudian flavonoid sendiri merupakan perlindungan yang paling kuat dari ROS atau reaktif oksigen spesies. Jenis-jenis flavonoid dan juga polifenol ini kemampuan antioksidannya dari yang terbesar itu dari mircetin sampai yang terkecil nanti ada flavon. Ya, jadi di sini intinya mekanismenya untuk flavonoid dan polifenol adalah sebagai scavenger. Nah, nanti kalian juga memasukkan seperti itu. Misalnya untuk penyakit diabetes, mekanismenya apa? Mekanismenya misalnya substansinya dari diabetes itu, diabetes kan dia glukosa darah itu kebanyakan ya yang ada di mana? Yang ada di tubuh. Jadi kenapa biasa seperti itu? Karena biasanya insulin atau hormon yang mengatur atau yang membawa si glukosanya itu dia kurang. Nah, biasanya yang berhubungan dengan diabetes itu contohnya ada serat. Misalnya kemarin kita sudah bahas di karbohidrat dan turunannya di situ ada serat. Nah, bagaimana mekanismenya serat dalam mencegah diabetes? Misalnya karena ada serat, akhirnya glukosa darahnya itu dia tidak bisa naik gitu misalnya. Dia bisa stabil sehingga tidak ada peningkatan glukosa darah. Nah, kalian tuliskan di situ mekanismenya seperti itu. Atau misalnya vitamin C, ternyata vitamin C ini bisa berikatan atau bisa menyebabkan apa namanya? Penurunan komplikasi bagi orang dengan diabetes. Nah, itu kalian tuliskan mekanismenya bagaimana. Kalau yang ini kan contohnya untuk antioksidan. Nah, antioksidan sendiri untuk flavonoid dia mekanismenya adalah dengan sebagai scavenger. Selanjutnya ada vitamin E, vitamin C, sama asam limfoat. Jadi hampir semua itu intinya biasanya hubungannya sama ROS-nya. Kalau vitamin E nama lainnya adalah tocoferol atau tocotrienol. Dia bisa transfer hidrogen, kemudian bisa menangkap radikal bebas. Kemudian vitamin E ini biasanya akan lebih efektif kalau dia dikombinasikan dengan vitamin C. Jadi vitamin E fungsinya untuk transfer hidrogen. Transfer hidrogen ini bisa menyebabkan radikal bebas yang tadi tidak berikatan, jadi berikatan gitu. Jadi dia fungsinya adalah akhirnya menangkap radikal bebas. Kemudian kalau vitamin C atau asam ascorbat, dia menangkap ROS dan juga donor atom hidrogen. Hampir sama ya, transfer hidrogen sama donor atom hidrogen itu sama. Vitamin C bisa bekerja secara sendiri, tapi sama kayak vitamin E tadi, dia bisa lebih efektif kalau ada vitamin E-nya. Terakhir untuk substansi antioksidan ada nutraceutical sebagai antioksidan adalah asam limfoat. Kalau asam limfoat ini dia perannya atau mekanismenya adalah dengan mencegah kerusakan protein akibat oksidasi dan juga melakukan regenerasi pada GSH. GSH ini fungsinya sebagai growth stimulating hormone, jadi hubungannya sama lini pertahanan yang ketiga yang terkait enzim tadi. Kemudian poin terakhir yang harus masuk di PPT kalian adalah rekomendasi konsumsi. Nah, ini sebenarnya subjektif ya. Jadi tidak ada satu pakem kalian harus merekomendasikan apa, subjektif aja sesuai dengan apa namanya? Apa ya, hasil kerja tim atau hasil pemikiran tim. Kalau di sini saya merekomendasikan antioksidan itu konsumsilah dari produk pangan yang mengandung flavonoid dan polifenol, vitamin E, vitamin C, dan juga asam limfoat. Contohnya apa? Ada sari buah. Sari buah itu benar-benar buah yang diperes airnya, jadi bukan jus ya. Kemudian ada teh, kopi, anggur, sayur-sayuran, sereal, kemudian coklat, dan kacang polong. Ini merupakan produk pangan yang mengandung vitamin E. Sebenarnya kalau suplemen dari vitamin C, suplemen vitamin E, asam limfoat, flavonoid, dan juga polifenol itu juga banyak ya. Tapi kalau saya pribadi lebih merekomendasikan, makanya judulnya adalah rekomendasi konsumsi adalah produk pangan yang mengandung
antioksidan ini semuanya karena sebenarnya sudah banyak produk pangan yang mengandung antioksidan. Oke, itu tadi terkait dengan antioksidan. Jangan lupa kalian tadi ada tugas terkait ROS-nya. Nanti saat kita diskusi bisa dibaca catatan terkait ROS-nya ya. Kita lanjut sedikit terkait imunomodulator. Jadi nutraceutical untuk imunomodulator. Imunomodulator itu apa? Imuno berarti imun kan ya. Modulator itu biasanya pengatur atau pengendali. Jadi imunomodulator sendiri merupakan pengendalian di mana proses pengendalian ini lebih ke mengembalikan atau memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu. Salah satu gangguan dari sistem imun juga ada yang fungsinya berlebihan atau autoimun. Jadi yang harusnya dia tidak menyerang tapi akhirnya diserang gitu misalnya. Jadi imunomodulator intinya adalah pengendalian sistem imun. Nah, substansi nutrasetikal yang berperan ini ada apa aja? Itu kebanyakan substansi yang berperan pada sistem imun itu adalah berasal dari polisakarida. Jadi yang pertama ada kombinasi dari polisakarida, alkamida, ester, minyak atsiri, poliasitena, sama flavonoid. Nah, kombinasi ini adanya di tumbuhan Echinacea. Nah, jadi di beberapa referensi ada yang menyebutkan bahwa substansi nutraceutical yang berperan sebagai imunomodulator itu salah satunya dari tumbuhan Echinacea. Di mana Echinacea ini dia memiliki kombinasi dari polisakarida dan semuanya ini. Yang mana saat diteliti ternyata kalau cuma ada polisakaridanya aja itu tidak bisa menyebabkan atau tidak bisa menjadi imunomodulator. Tapi kalau kombinasi dari semuanya itu bisa. Kemudian ada juga substansi selanjutnya adalah serat polisakarida. Jadi masuk ke karbohidrat dan turunannya ya. Jenisnya adalah arabinogalaktan. Jadi arabinogalaktan ini salah satu serat polisakarida. Kemudian ada juga polisakarida yang bentuknya adalah beta glukan. Cuman beta glukan yang diarahkan sebagai imunomodulator itu terbukti berasal dari ekstrak jamur. Jadi kalau sekarang sudah banyak kaldu jamur gitu sebenarnya jamurnya sendiri ekstraknya punya beta glukan. Dan yang terakhir ada laktoferin. Kemarin kita sudah bahas laktoferin itu ada di ASI salah satunya atau air susu. Nah, poin selanjutnya, oke, mohon maaf, ini belum saya ganti, ini masih antioksidan, ini imunomodulator ya, nanti PPT-nya saya ganti. Jadi mekanismenya bagaimana? Ini tadi ada 4 poin ya, ada tumbuhan Echinacea, ada serat yang kita sebut arabinogalaktan, ada ekstrak jamur, dan ada laktoferin. Ini mekanisme dari masing-masing poin. Dari kesemuanya, yang terkait dengan imunomodulator ya. Jadi intinya fungsinya adalah merangsang aktivasi dari sel-sel sistem imun. Di mana kemarin kita tahu sel-sel sistem imun itu ada makrofag, ada sel NK, kemudian ada sel T, ada sel B. Ya, jadi kebanyakan fungsi imunomodulator itu adalah merangsang aktivasi dari sel-sel imun. Kalau sel-sel imunnya aktif, jadi misalnya sel makrofagnya aktif, apa yang terjadi? Akan banyak proses fagositosis, antigennya banyak yang dihancurkan. Sel NK-nya banyak, apa yang terjadi? Yaitu tadi natural killer cell, sesuai namanya berarti sel-sel yang sel-sel antigen juga akan dibunuh, seperti itu. Jadi ini mekanismenya tiap poinnya. Kemudian, nah ini yang agak beda. Jadi kalau ya antioksidan tadi saya merekomendasikan produk pangannya. Kalau untuk yang imunomodulator ini saya juga tapi saya nggak menyebutkan merek ya. Bisa berasal dari produk suplemen yang terdaftar BPOM dan Halal MUI. Kenapa harus terdaftar BPOM dan Halal MUI? Berarti kalau sudah melewati BPOM dan Halal MUI, produk ini adalah produk yang sudah terjamin keamanannya. Kemudian dengan klaim imunomodulator, misalnya ada suatu produk A, dia klaimnya imunomodulator gitu. Kalian cek di dalamnya. Oh ternyata dia ada vitamin C-nya. Berarti vitamin C tadi masuk nggak di imunomodulator? Atau kalian cari vitamin C kira-kira bisa nggak sebagai imunomodulator gitu misalnya. Oh ternyata vitamin C nggak bisa nih jadi imunomodulator. Ya udah berarti klaimnya tidak sesuai dengan klaimnya tidak terbukti misalnya seperti itu. Nah di sini nanti kalau tadi untuk yang antioksidan kalian saya minta tugas terkait ROS, yang untuk imunomodulator saya minta tolong kalian untuk mencari referensi terkait substansi apa aja selain yang saya tuliskan di sini.
itu yang memiliki peran sebagai imunomodulator. Tapi caranya adalah dengan ini. Jadi silakan kalian cari satu produk yang sudah terdaftar BPOM, yang sudah tersertifikasi halal MUI, yang punya klaim sebagai imunomodulator. Kalian cari satu produk, satu orang satu produk ya, boleh sama, tapi lebih baik berbeda. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih banyak, lebih baik berbeda. Kemudian dari produk yang ini kalian cari komposisinya. Misalnya dari komposisinya ini ada komposisi A, B, C, dan seterusnya. Nah, dari A, B, C ini kira-kira yang punya fungsi sebagai imunomodulator itu apa? Kalau misalnya dia tadi saya sampaikan, oh misalnya produk A, dia ngeklaim punya vitamin C. Dia ngeklaim sebagai imunomodulator dan ternyata komposisinya adalah vitamin C. Kalian searching apakah vitamin C bisa digunakan sebagai imunomodulator. Kalau memang bisa, nanti kita tambahkan bahwa di sini substansi yang mengandung substansi nutrasetikal yang berperan sebagai imunomodulator, nanti kita tambahkan di sini adalah vitamin C. Oke, semoga jelas. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan waktu diskusi. Dan sebelum kita diskusi, tadi saya minta ada 2 tugas tambahan. Yang pertama adalah mencari tahu tentang ROS. Yang kedua adalah mencari satu produk yang sudah BPOM, sudah halal MUI dengan klaim imunomodulator. Kemudian kalian cari komposisinya dan kemungkinan komposisi mana yang memiliki peran sebagai imunomodulator. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita bahas di diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.